kita akan mempraktekkan membuat laporan keuangan berdasarkan praktek monopoli atau permainan monopoli yang sudah kalian lakukan, ya. Yaitu pertama kali seperti yang dibutuhkan dalam permainan monopoli ini, tidak hanya sekedar permainan, tapi nanti kalian dituntut satu, melakukan transaksi yang sudah kemarin kalian lakukan. Kemudian yang kedua, membuat bukti transaksi, yaitu dengan mencatat setiap transaksi yang sudah dilakukan. Kemarin sudah semuanya? Sudah dilakukan kronologis dan nilai uangnya jelas. Nah, sekarang yang ketiga, tuntutan yang ketiga adalah tugas kalian membuat jurnal umum. Silakan kalian lihat di halaman 54. Ibu langsung saja. Yang lain-lainnya silakan kalian baca di dalam buku, ya, buku paket dari perpustakaan, yaitu aturan mendebit dan mengkredit dan aturan saldo. Di sini, ini adalah rumus dalam sistem akuntansi keuangan, ya. Akun aset, akun harta, semua akun harta bila bertambah letaknya akan di debit, bila berkurang letaknya di kredit. Kemudian selanjutnya, yang kedua apa? Kewajiban itu dikatakan juga hutang. Setiap hutang bila bertambah akan dicatat di kredit, bila berkurang di debit. Kalau modal bertambah di berkurang di debit. Pendapatan bertambah di mana? Kredit, berkurang di debit. Dan beban bertambah di berkurang di kredit. Nah, sekarang kalian lihat lagi halaman 55. Penggolongan akun. Akun pengertiannya adalah akun disebut juga rekening. Kata serapan dari bahasa yaitu akun, artinya tempat menampung catatan. Jadi ketika kalian kemarin membuat transaksi, kemudian ada bukti transaksinya, untuk membuat laporan keuangan, kemana tempatnya, cadangannya? Yaitu tempatnya namanya akun. Dibuat karena namanya akun. Nah, kalian lihat di sini penggolongan akun, ada akun harta atau kata lainnya aset, terdiri dari harta lancap. Apa saja harta lancap? Ada kas itu uang tunai. Kemudian selanjutnya ada surat berharga, sampai dengan yang ke-8, pendapatan yang masih harus diterima. Artinya pendapatan yang harus diterima itu misalnya bengkel ketika sedang mereparasi, kalian akan mendapatkan pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian ada lagi penyertaan atau investasi, ada harta tetap, harta tak berwujud. Kemudian akun yang kedua adalah kewajiban atau hutang. Kemarin kita bicara hutang, sebaliknya hutang adalah apa? Sebaliknya hutang yaitu apa? Piutang. Kalau hutang masuk akun hutang, kalau piutang masuk akun harta. Kalian lihat di sini. Akun harta. Piutang ada di nomor 4, harta lancap. Piutang adalah tagihan pihak lain. Itu pada harta. Kemudian ada lagi akun modal. Selanjutnya ada akun pendapatan dan akun beban. Nah, Ibu akan langsung saja mengenai teorinya, silakan baca karena waktunya tidak memungkinkan untuk menerangkan. Pertemuan kita hanya 50% belum efektif. Maka Ibu langsung aja ke cara kalian nanti membuat jurnal umum. Ini kalian lakukan pekerjaannya setelah kalian pas, ya. Ada setelah pada waktu liburan. Nah, silakan lihat jurnal umum. Formatnya adalah tanggal, nama akun, debit dan kredit. Ibu singkat dalam debit. Perhatikan, karena kalian tidak bisa nyontek ke temannya. Transaksi kita akan berbeda dengan teman-teman yang lain. Nanti ada 3 tagihan lagi setelah ini, membuat buku besar, membuat neraca saldo. Kalau nggak ngerti, silakan konsultasi. Nah, tanggal, kalau yang kemarin nggak mungkin pakai tanggal, artinya nomor urut kan, 1
sampai 20 itu dianggap tanggal aja. Nah, setiap tanggal tahun kita anggap sekarang tahun 2021. Semuanya menuliskan begini. Tahun selalu dituliskan satu kali karena akan ditutup per tahun ditutup. Ini namanya jurnal umum, general journal. Kemudian kita ada di bulan apa ini? Di bulan November. Kita tulis Novembernya. November hanya satu juga. Nah, nanti di sini akan ditulis di sini. Ya. Di sini ini untuk tanggalnya di sini. Tanggal kalau kalian beri nomor urut ya. Jelas nggak sampai sini dulu? Formatnya jelas nggak? Jadi formatnya seragam. Yang pertama yaitu tahun berapa? Kemudian bulan? Oke. Coba. Transaksi pertama pada waktu itu apa? Pertama kali? Modal awal berapa? 250.000. Oke. Dengan adanya modal kita akan menambah uang kan? Uang atau kas tunai, uang atau kas tunai berarti termasuk golongan akun harta. Silakan lihat di halaman, balik lagi di halaman tadi dibulak-balik halaman berapa itu yang ada ini? 54. Silakan lihat. Kas bertambah. Kas itu termasuk golongan akun harta atau aset. Bila bertambah letaknya di mana? Di debit. Kita tulis di sini. Perhatikan semuanya. Kas. Nama akunnya adalah kas. Bukan nama akunnya aset, bukan. Aset mah golongannya. Nama akun nama kas. Kas bertambah letaknya di mana? Di debit. Berapa cina? 250.000. Kita tulis 250.000. Satu. Karena modal bertambah, kas bertambah, modal juga bertambah. Modal bertambah letaknya di mana? Lihat di halaman 54 semuanya. Modal bertambah di mana? Di kredit. Modal bertambah di kredit. Penulisan sesuatu yang kredit akan ditulis debit ke tengah. Ini untuk membedakan antara debit dan kredit. Jadi agak menjorok ke tengah. Jelas nggak? Jadi nanti ketika kalian menuliskan laporan semuanya sama, itu termasuk salah. Ya. Letaknya di kredit 250.000. Sampai sini. Ini satu transaksi, anggap aja tanggal 1 kita mendapatkan kas di debit, modal di kredit. Balance. Harus balance, harus seimbang. Debit dan kredit jumlahnya harus sama. Jelas nggak sampai sini dulu? Bisa diikutin? Semuanya mengambil nafas 3 kali. 1, 2, 3. Lagi. Ya, sehat. Lanjut ya. Sekarang, kira-kira apa lagi transaksi kamu setelah mengalami ayo, dari kalian aja. Membeli apa? Membeli Australia berapa? 35.000. Lihat. Membeli Australia, anggap tanah. Tanah dalam golongan akun harta. Tanah termasuk golongan akun harta. Yaitu di sini disebut harta tetap. Kalian lihat di halaman 56. Ada harta tetap. Salah satunya adalah tanah, ya, bersifat permanen. Contohnya yang dilaporkan tanah, bangunan, mesin, peralatan, itu termasuk harta tetap atau aset tetap. Berarti ketika kalian membeli tanah kalian bertambah, apa yang berkurang? Uang kita atau kas berkurang. Berarti aset bertambah letaknya di mana? Di halaman 54 ya. Di debit. Kita tulis. Ini tanggal 2 ya. Tanah bertambah. Tanahnya tanah apa? Boleh tuliskan. Belinya tanah apa? Tanah Rusia. Tanah apa? Australia ya. Australia.
Tanah bertambah, tanah Australia bertambah 30.000. Kemudian apa yang berkurang? Kas. Kas berkurang letaknya di mana? Kas berkurang 30.000 di kredit. Balance ya? Balance untuk transaksi kredit. Ya. Kalau ini Bu, Ada lagi boleh. Lanjut. kalau kita beli tanah juga kas berarti. Iya. Kalau kasnya kalau kita membeli tanah, tanah bertambah, kas berkurang. Terus setelah itu membeli lagi tanah, misalnya tanah Jepang, terus lagi tanah Jepang 20.000, kas berkurang. Kalau pajak juga sama. Ya, gimana contohnya pajak? Ya, gimana Kayak kaitannya? ini kayak Bu, Iya itu aja transaksi dana, Gimana? yang dana kayak Ya gimana tadi? Contohnya aja nggak apa-apa. bayar pajak, bayar pajak itu sewa. Membayar pajak berapa? Usia berapa? Usia. Ya. Membayar pajak apa nyewa? Bayar pajak. Karena udah pajak. Minjem tanah Rusia. Berarti sewa bukan bayar pajak. Kalau bayar pajak ke bank. Oh, Sewa. kayak penjara, kalau penjara Ke bank. berarti Bayar pajak. pajak berarti ke bank. Tapi kalau menginjak tanah Rusia orang lain berarti sewa. Ya, kita tulis ya, Gina sewa tanah ya. Sewa tanah kita mengeluarkan uang tidak? Mengeluarkan, oke. Nah, di sini ada yang bertambah. Ketika sesuatu kita nikmati namanya beban. Contohnya kita bayar listrik. Kita bulan November dibayar bulan Desember, namanya beban listrik. Nah, ketika kita menyewa tempat namanya beban sewa. Ketika kita membayar sewa ini menginjak tanah orang lain, berarti sewa kita bertambah, bebannya bertambah. Beban bertambah letaknya ada di mana? Di halaman 54 ya tadi. Beban bertambah letaknya di mana? Di debit. Kita tulis di debit. Beban sewa. Beban sewanya berapa? 35.000. Tidak perlu ditulis usia dan sebagainya, cukup aja beban sewa 35.000 ya. Kemudian apa yang berkurang? Kas. Kas 35.000. Tapi kalau beli tanah ditulis Bu, tanah beli. Kalau beli tanah baru ini tanah Australia. Ini kalau yang bayar, yang injak. Nah, bagaimana sebaliknya kalau yang diinjak, yang mendapatkan sewanya? Kan ada timbal balik kan? Misalnya yang sewanya Gina, misalnya, yang ini orang lain kan? Ditulis teman-temannya, yang tanahnya diinjak itu, berarti akan mendapatkan uang. Berarti kas di debit atau di kredit di sini? Kredit. Ketika orang yang tanahnya diinjak mendapatkan uangnya, di sini kan di debit atau di kredit? Di debit, kas. Dia mendapatkan uang yang tanahnya disewa. Kas 35.000 bertambah, letaknya di debit. Dan ada lagi yang bertambah. Kalau yang diinjak namanya beban sewa, kalau yang diinjak dia akan mendapatkan namanya pendapatan atau penghasilan. Pendapatan bertambah di mana letaknya? Di kredit. Tulis oleh dia pendapatan sewa. Pendapatan sewa berapa? 35.000. Terbaliknya, ya, jelas ya. Balik lagi ya. Misalnya ini kalau ini siapa? Si Gina ya, menginjak tanah siapa? Misalnya siapa? Apa? Nabila, misalnya nih. Ini ya misalnya ya. Nah, perhatikan. Saya kasih kalian akan dapat di sini. Si Gina menginjak tanah punya Nabila. Maka Gina akan membuat transaksi jurnal umumnya beban sewa 35.000. Dia akan ada beban 35.000 dan kas uang berkurang. Uang si Gina berkurang 35.000. Sampai sini jelas?
Jelas. Oke. Kemudian untuk Nabila yang tanahnya sudah disewa, dia akan mendapatkan uang. Maka dia kas bertambah 35.000 dan pendapatan sewa dia bertambah di kredit 35.000. Jadi itu berdasarkan apa? Makanya harus hafal di halaman 54 itu cara mendebit dan mengkredit. Kalau harta berkurang ada di mana, bertambah di mana. Ya, ada lagi kasus yang lain silakan. Ada lagi yang sudah transaksi kemarin apa lagi? Itu Bu bayar ke bank. Bayar pajak, bayar pajak, deh sudah bayar pajak? Oke. Kalau nggak utang ke pajak. Ke bank bayar pajak. Utang bayar pajak atau sudah bayar nggak uangnya sudah ada? Bayar penjara. Bayar penjara dulu coba ya. Bayar penjara betul. Kalau kena penjara bagaimana Bu? Bayarnya? Ini Ibu anggap 5 ya. Beban kita anggap aja membayar apa ini untuk penjara beban lain-lain ya, ada beban lain-lain. Kalau pajak namanya beban pajak ya, beban lain-lain tetap didebit kan, semua beban akan didebit. Beban lain-lain ke dokter juga lain-lain, bayar pendidikan beban lain-lain ya, beban kecuali beban listrik namanya beban listrik. Beban pajak beda. Beban lain-lain berapa waktu di penjaranya? 10.000. 10.000. 10.000 ya, anggap aja 10.000 ya. Beban lain-lain dibayarnya 10.000. Kemudian kas berkurang 10.000. Sampai sini? Ya. Ada lagi? Misalnya bagaimana kalau ada yang utang? Ada nggak yang utang? Ada, Bu. Ada. Contohnya gimana? Ambil Bu utang Bu. Gimana? Sekarang. Ke bank gimana kalimatnya? Yang kamu waktu itu transaksi gimana? Laras buat Gimana transaksinya? Contohnya gimana? Siapa aja? minjem uang bank buat keluar dari penjara. Oh, minjem uang bank? Minjem uang ke bank ya? Anggap aja minjem uang ke bank. Oke. Kita berarti namanya hutang. Ketika minjem uang untuk bayar ke penjara, ya. Nah, kita lihat berarti uang dipegang tidak? Ya. Tidak, langsung aja. Dipegang tidak uangnya? Enggak langsung ini teh. Ingin ya, oke. Berarti untuk bayar penjara, namanya berarti beban ya. Beban bertambah, namanya beban apa penjara tadi? Beban lain. Beban bertambah letaknya di mana? Di debit. Iya, halaman 54. Selalu baca. Beban lain-lainnya berapa waktu itu? 100.000. Iya, Bayar pajak, bayar penjaranya? Iya. Oke, beban lain-lain 100.000. Ya. Oke. Karena hutang ke bank, berarti namanya hutang. Namanya hutang bank. Kalian lihat, hutang bertambah letaknya di mana? Hutang bertambah letaknya di mana? Di kredit. Kita tulis di sini, hutang bank 100.000. Begini. Bu, bagaimana kalau ada orang utangnya ke saya? Saya utang, saya mau bayar sewa tapi utang. Duitnya nggak cukup. Sebut aja beban sewa, utang sewa gitu aja. Terus jangan dari mana? Pendapatan berarti piutang sewa, pendapatan sewa yang menerimanya. Ada yang begitu kasusnya? Ini kayaknya nggak banyak kasus deh, lempeng-lempeng aja. Adanya itu Pak Bu utang di bank. Utang di bank? Iya. Nggak ada yang utang ke temennya? Enggak ada yang balik Bu. Saya utang ke bank Bu. Saya nggak ada utang. Iya, tapi pada pelit itu judulnya. Padahal besoknya kalian antar utang begini, jadi bisa transaksi ke sini. Saya kopi. Iya, alhamdulillah. Udah sampai sini? Kira-kira cukup bingung? Nggak pasti Bu. Nggak mengerti? Yang pajak bayar pajak Iya. istimewa. Iya. Bagaimana kalau bayar pajak istimewa ke bank? Lain-lain. Berarti beban pajak kalau pajak. Oh, Beban pajak kas berkurang.
namanya beban pajak kas berkurang karena uangnya langsung. Ya, ada lagi? Cukup bingung? Jangan lama-lama. Kalau sisa uang pajak Bu, Sisa uang pajak gimana? dapat sisa uang pajak jalan. Dari bawah kan? Iya dari bank. Kas di debit pendapatan pajak aja. Semua kita nerima uang namanya pendapatan. Berarti kas di debit, pendapatan di kredit. Ada lagi? Ya, bagus. Semua yang punya kasus silakan bukakan. Daripada ketika kalian membuat ini bingung, karena kita tanda bukanya sedikit. Di rumah nanya ke siapa tuh? Kecuali kalau orang tuanya orang akunting. Ah, saya mah ini Bu, bayar beli. Gimana? Bayar beli. Bayar Jadi kayak gini aja. Iya. Saya nggak balik. Sama Bayar semuanya. beli. Bayar. Ada itu sukanya kalian beragam. Sewa. Utang si A si B. Nanti berantem Masuk berantem. penjara. Berantem, Bu. Sewa, 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 sewa. Ayo, pertanyaannya. Sekarang yang ibu terangkan, gelap, remang-remang atau terang? Remang-remang. Remang-remang, jangan terang. Gelap, remang-remang atau terang? Ibu setelah menerangkan. Remang, remang-remang. Remang-remang, saya mau gelap. Bayar. Gelap atau sare? Remang-remang Bu. Oke, alhamdulillah. Remang-remang nanti setelah kita laksanakan, Kita mudah-mudahan jadi terang. Ini sampai jurnal ya, belum buku besar nih, belum neraca saldo. Nanti rambutnya kiri-kiri tinggal. Belum ini. Ya aku ingat tadi. Belum kita Nah. buat 2 miliar. Nah sekarang kita lihat, setelah ini sampai bawah 20 transaksi sampai bawah, oleh kalian dijumlahkan debit dan kredit. Jumlahnya harus balance. Bu, kalau misalnya belum dibayar utang tapi uang belum bayar, kita punya utang. Iya, Terus uangnya pengen bayar utang tapi belum cukup. belum selesai permainan, Nah. tapi nggak apa-apa. Nanti ada buku besar bukan? Ini Nanti ada, nanti kita masih buku besar. Ini belum selesai. Perjalanan kita masih panjang. ada ya. Ya, 1 semester lagi. Bisa kamu. Bu, polisi itu baru katanya aku nanya ke dia. Bu, Yang lain makanya nanya. Nanya kan nanti ketika nanya nggak ada lagi. Ibu nanya. Nah ini jadi harus debit dan kredit harus seimbang, balance. Ini makanya prinsip akuntansi harus balance. Balance itu seimbang. Sampai sini ada mau ditanyakan lagi? Oke? Ya boleh. Ya.